Ada cicitnya Pak Harto nih, Pak, lagi ngajak aku melukat. Oh iya. Lagi di depan dia lagi sama angkatan laut nih. Aku lagi mau ikut melukat sama dia malam-malam. Salam ya. Dia. Sama Uti. Ya, dia salah sama Papi. Tadi ngobrol juga sama Tovan. Ternyata dia jadi spiritual banget, Pak. Aku bangga banget sama dia sih, gila. Hebat dia. Ini lagi di depan nih dia. Lagi ngajakin ke Suruh sana. ini Arya human design sama gue. Hah? Traumanya banyak tuh. Langsung, langsung. Kirinya dari tadi hening 1,5 jam tiba-tiba nyentil aja masuk. Iya, iya, Naluri Fir. Iya, Fir. naluri bisnisnya meronta-ronta langsung. Iya, dia Langsung jadi Virya kan. dalam banget, Pap. Jadi dalam banget. Maksudnya aku nggak nyangka gitu. Terus kayak dia sempat ngomong, bahwa ya dia dipanggil lah ke satu tempat gitu ya. Terus di situ dikasih tahu bahwa ya kalau Pak yang Iut atau Pak Harto tuh dipanggilnya tuh tadi dia baru cerita. Dia bilang tuh dipanggilnya tuh Baginda. Dipanggilnya Baginda, ya mungkin Baginda dulu maksudnya baik, lahan ini dibebasi untuk kepentingan rakyat, memberi lapangan pekerja. Cuma mungkin yang didelegasikan ini nggak sempurna kerjanya. Jadi kamu harus memutus karma leluhur dulu, digituin Pak. Kamu harus minta maaf apa sama Pertiwi dulu, benerin dulu secara spiritualnya gitu Pak. Ah itu tanya Daniel tuh, dia ngerti yang gitu-gitu. Gimana Dan? Nah tuh Dan, jadi dia ini sekarang kita lagi jalan di depan, dia lagi di depan konvoy aja Nah, kita lagi. mumpung ada Daniel di sini, kamu bisa kasih akses itu Dan. Mungkin gimana Dan soal Ada itu nggak? Dan? Ada Kalau itu kan apakah itu benar nggak bro? kalau itu kan tadi yang niat dia untuk melakukan itu kan datang dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia ngikutin dorongan alamiah itu emang udah jalannya dia itu gitu. Ya, tapi itu ada nggak Kasihan. memutus apa? Memutus apa namanya? Memutus Iya, karma leluhur. ya Ada. karma kan artinya perbuatan. Jadi ada perbuatan pendahulu dia yang terekam lah di akasik. Akasik itu kan nggak cuma di luar, di dalam ini kan juga ada ruang kosong nih, termasuk di DNA dan segala macam. Itu kan kerekam di dia dan itu eh, apa namanya, si jiwa juga ada kehendak untuk pembersihan itu gitu. Cuman kan nggak semua orang cukup peka untuk nangkep getaran itu. Kayaknya si ini cukup peka dia sama Peka banget getaran. dia. Dulu dulu Ya, tuh dia tuh dulu tuh dia tuh kacau dari SMA kita kenal kacau banget dulu. Tapi orangnya hatinya tuh selalu baik. Dan gue bilang tadi sama dia, yang gue respect dari lu tuh dari dulu tuh lu tuh jujur dan lu merespek semua orang dari kalangan apapun ya kan. And you have the right heart to do it gitu loh. Aku bilang kita ada forum di sini. Ada namanya Beyond Spiritual, nanti kalau mau kapan-kapan ikut ya Ti. Oh ya oke. Terus dia bilang, terus dia sempat cerita, kayak lu tahu nggak Ardi, gue belajar juga. Yang gue lagi belajar ini soal welas asih. Dia bilang. Welas asih, rasa kasih, rasa empati ke orang itu dari situ dulu, dari rasa dulu dia bilang. Wah gue bilang gila nih anak, perkembangannya jauh banget. Terus kayak soal keris, di keris itu ada data juga di situ. Jadi ya, ada codificationnya juga. Dia cerita tadi kan barusan ya Kang. Wah, aku bilang dia belajar jauh banget ini sampai sekarang dia ibaratnya walaupun dia muslim tapi dia mau ke pura nih, mau ke pura dia sama orang-orang angkatan laut. Ah, ikut gua. Nanti dia mau ngajakin kita juga mau pergi ke tempat-tempat orang-orang di Bali yang benar-benar punya gift gitu Pak ya. Mereka tuh orang-orang yang punya gift itu gua rasa itu ada pengaruhnya juga sih kayaknya. Karena waktu aku terakhir kali ke pura gitu ya, I felt very liberated gitu loh. Dan experience spiritual itu memang itu personal, nggak bisa kita buktiin. Jadi aku lihat dia sampai sekarang kita udah jalannya udah hampir 2 jam nih kita jalan gitu, belum nyampe-nyampe, gila dia niat banget gitu mau melakukan ini. Ya udah aku ikutin. Apa-apa, let's do it gitu sama-sama. And kalau dia ikut ke sini kayaknya perlu diasah juga supaya dia juga makin tajam because she's young kan. She's young oh and she's going through perempuan. process of divorce. Sekarang lagi divorce juga, lagi ya she's just in that process. Tapi dia apa dewasa, spiritnya dewasa dia, gitu loh Dan. Perempuan pula itu ya. Perempuan anaknya Ari Sigit, Lebih Cicit, lebih keren, Cicit, Ah, lebih keren Cicit, lagi itu kalau Iya. perempuan. Jangan Cicit, kenalin ke Daniel Om, bahaya. Cicit pertamanya Pak Harto, Cicit Enggak, pertama. gini, kalau
kenapa kalau perempuan yang ya, cukup peka untuk ngikutin dorongan dari dalam dirinya itu terus melakukan itunya, dorongannya itu eh, akan lebih kuat efeknya ke peradaban karena kalau perempuan yang berhasil kebuka kesadarannya itu satu generasi nanti yang Mm-mm. dapat Jadi benar efeknya. Dan lu tau nggak yang gue lihat karena feminine energy itu kan gini, soft itu kan bukan artinya dia nggak powerful. Hmm, Soft itu adalah power sebenarnya. Jadi ya, kita Eh, cerita kenapa, Fir? ya justru gini loh, kalau di spiritual world, leadernya itu adalah feminine energy. Leader sebenarnya dulu feminine energy, bukan masculine energy. Dan healing selalu dimulai dari feminine energy, divine feminine. Karena itu feminine energy healing itu dari si feminine energy lah baru mempengaruhi yang maskulin gitu loh. Makanya laki-laki kalau terlalu wounded maskulin, healingnya lebih susah, awakennya pasti lebih lama. Benar. ya. Mau mau feminin mau maskulin yang conceiving kan, yang mengandung, yang membentuk sejak masih belum berbentuk kan si feminin wadahnya Dan Sebenarnya wadahnya. menarik menarik tuh, soalnya akhirnya kita jadi mau coba ikut 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 retreat buat ayahuasca gitu kan, mau coba. Terus nomor dua, kita bilang kayaknya kita sama Kang Tova juga tadi diskusi keren juga nih sebenarnya. Apa tadi kita juga ngomong sama Uti, keren juga Ti. Maksudnya kita di generasi sekarang kita masih mau mengadopsi ancient wisdom Nusantara yang banyak disembunyikan. Dan kita ngelakuin itu untuk bukan jadi pahlawan apa, sunyi, senyap, dan selamat aja. Tapi kita juga harus ada orang-orang seperti di grup Beyond Spiritual, Gladiator Bangsa, orang-orang ini tuh bisa mengasah. Dan dia orangnya nggak pandang bulu. Itu yang gue suka dari dulu tuh, orangnya humble gitu. Iya oke. Aduh, terus dia tapi ketawa-ketawa. Aduh kenapa ya, bebannya gue gede juga. Tapi gue tertarik sih buat kesini nih katanya gitu. Arya, Kenapa? tapi Hah? gini, kalau dia journey-nya baru dikasih ayahuasca, nanti shock. Yang keluar nanti shadow-nya banyak. Dia harusnya dia melalui tahapan-tahapan. Dia harus somatik dulu. Somatik, udah berbulan-bulan, udah lebih kebuka, udah lebih connect dengan higher self-nya, baru dia ayahuasca. Kenapa? Supaya nanti dia lebih ngerti journey-nya. Dia harus self-discovery dulu. Iya. Self-discovery-nya dari human design, trauma mapping, dan lain-lain. Udah lebih ngerti hakikat diri sejatinya, nanti pada saat dia journey ayahuasca, dia ngerti nih yang dia lihat gitu loh. Oh. Udah nggak Kalau terjebak enggak, sama sama. kayak orang gini, sama kayak orang kundalini. Kalau kundalininya di force, yang pakai ikut kursus-kursus tuh zaman sekarang, malahan yang keluar psikopatnya nanti. Malah ya karena wadahnya belum ready ya. Iya, jadi harus ada terarah nih. Makanya gue bilang dia harusnya kayak di trauma mapping dulu, human design dulu. Dia ngerti nih kan. Nanti diajarin somatik. Yang tadi dia bilang welas asih, cinta kasih itu bener banget. Jadi kalau kayak di geng gue, kita kan ada geng nih yang healing orang-orang ya. Salah satu program kita itu adalah love and kindness meditation. Arahnya ke situ. Jadi emang harus ada step-stepnya yang supaya journey-nya dia juga nggak terlalu muter-muter dan dia nanti cepet tuh cutting generational traumanya gitu lah. Bagus itu dia. Bener. Aku Bagus, punya bagus. Berarti dia yang Karakternya makin matang, Pap. Dia nanyain Papi juga, Papi gimana, ini bokap Ar Papi. Ar Oh, dia lagi. Ar, tolong pesan papi sampein ke dia ya, tolong ya. Jadi gini ya, tadi kamu Citra, dia bilang Baginda apa tadi dia bilang salah Ya, sama jadi dia. Baginda dulu tuh niatnya baik. Maksudnya Baginda tuh maksudnya Ya, yang di situ Iut tuh maksudnya tadi ya, Soehartonya. di situ dia kan ada trauma yang dia defending kan, itu denial sebenarnya dia. Itu kan Ada denial. apa? Trauma apa? Karena ada trauma sejarah keluarga, itu kan traumatis kan dari orang yang berkuasa 32 tahun dijatuhkan gitu. Mereka hidupnya seperti raja, kakeknya aja dipanggil Baginda, itu kan ada trauma. Jadi sebenarnya waktu dia nyampe maksud kakeknya itu baik, itu sebenarnya denial terhadap sejarah. Jadi aku mau pesan ya, kamu sampein benar-benar ya pesan ini ke dia ya. Ya, ya, ya.
dia kan mau melukat ya. Jadi tadi Daniel bilang itu ada dorongan dari hati. Jadi gini ya, ini hati-hati melukat itu ya, karena masalahnya bisa muncul kalau ritual ini dia menganggap seolah-olah karma udah selesai gitu, ya masa lalu udah lunas, lalu dia tidak perlu refleksi sosial, posisinya kan sulit ya. Nah, jadi kalau dia menganggap mau melukatnya dengan tujuan seperti itu, mau memutus gitu ya, ini leluhur punya masa lalu ya udah lunas dosa-dosanya. Nah, kalau dia pemikirannya seperti itu, maka di poin itu ritual dia, ritual spiritual itu dia salah gunakan sebagai jalan pintas moral. Jadi orang sering memerlukan untuk jalan pintas gitu. Padahal ya ritual itu kita lakukan ritual boleh, tapi kalau nggak ada tanggung jawab sosial itu sama dengan kosong. Paham ya? Boleh di ritual ya, tapi kalau ritual tanpa tanggung jawab sosial itu kosong. Jadi melukat apalagi yang dilakukan oleh cucu seorang presiden, itu sebenarnya aku lihatnya sebagai upaya pribadi dia untuk membersihkan batin dan identitas. Tapi dia harus ingat, bukan upaya menghapus sejarah atau tanggung jawab kolektif. Nah, kalau dia pahami seperti itu, maka melukat dia itu sah secara spiritual pribadi. Tapi tidak otomatis sah secara moral publik. Dia jangan mengharapkan publik tidak menghujat lagi gitu. Jangan gitu. Yang aku lihat dia melakukan ini yang untuk memutus itu nanti upacara besar nanti, Pak. Dia sampai ke Solo, dia sempat depresi, sempat naik turun lah hidupnya gitu Betul, ya. kan ada beban. Beban gitu, dan dia bilang kenapa weightnya di dia, terus keluarganya dia tadi tunjukin, dia kirim ke semua family dia gitu ya, ada tulisannya, bilang harus baca aja tulisan aku lihat, she wants to feel help, dia pengen ada ruang gitu untuk bisa didengar dan segala macam. Tapi kan masalahnya psikologis, masalahnya Nah, psikologis. untuk dia melakukan melukat ini itu dia dia lagi sering melakukannya gitu, lagi rutin melakukannya. Nanti ya makanya aku bilang udah nanti sama grup kita sama-sama kita saling pertajam ya, nanti kita coba ngobrol. Karena dia kelihatan dia udah menggali banyak banget spiritual wisdom tuh banyak, tapi memang harus saling mengasah terus, ke she's still young kan, Pak, masih 36 umurnya, masih muda banget. Aku Tidak kan, setuju banget melukat tuh dengan itu Prof. kenapa? Ya, bener banget yang Prof bilang. Kalau dia ritual-ritual aja, tapi yang di dalam dirinya nggak dia rilis dengan cara somatik dan lain-lain, percuma, nggak akan cutting the pattern. Jadi kalau aku kasih analogi ya Arya, apalagi kakeknya berkuasa sekian lama kan, 30 tahun kan. Sejarah itu nggak bisa dihapus. Jadi sejarah itu seperti bayangan. Nah, ketika dia melakukan ritual itu memang bisa menenangkan dia yang sedang berjalan dalam kehidupan. Tapi bayangan itu, sejarah itu tetap ada. Ya, seperti matahari masih ada gitu. Ada bayangan selalu kalau dia berjalan gitu. Ya, masih ada. Nah, oleh karena itu dia harus refleksi sosial juga. Jadi maksud aku bukan refleksi spiritual, tapi harus refleksi sosial, harus ada tanggung jawab sosial. Nah, sekarang yang dia lakukan ya terhadap masyarakat, terhadap sosial itu apa? Ada nggak? Kalau nggak ada itu cuma kosong. Nah, ini dia nih. Iya, jadi pada dasarnya yang dimaksud memutus karma leluhur itu bukan berarti menghapuskan perbuatan yang udah terjadi, tapi tidak mengulang kesalahan yang sama. Intinya itu. Intinya Tidak sih mengulang perbuatan buruk yang sama. Kalau tadi terus yang dilanjutkan bukan perbuatan buruknya, tapi perbuatan baiknya yang seperti Prof bilang berupa tanggung jawab sosial, ya itu kan akhirnya yang dia hidupi yang perbuatan baiknya itu tidak melanjutkan yang buruknya He gitu. come in first. Come in. My dad's here.
Kalau yang Ini, udah terjadi Mom, kan nggak bisa here she dihapus. is. Here she is. Hi, Om. Hello, Hai. Vi. How are Halo. you? How are you? You look I'm healthy. very well. So you are in different path now ya. Yes, I am. Nah tadi aku udah sampein pesan karya ya, personal, and then just pay attention on that gitu. Yes. Karena pelukat itu bukan berarti otomatis karma itu udah selesai atau masa lalu udah lunas. Understood. Tapi kita perlu refleksi sosial. Kan ini kan sosial ini semuanya masalah lingkungan kan. So as if you are walking gitu, bayangan itu masih ada terus gitu, ngerti nggak? Ya. Jadi Kan untuk meningkatkan awareness kan, Om. ya awareness itu, tapi harus ada tanggung jawab sosial sayang. Ya, kalau enggak itu kosong. Nah sekarang you harus pikir tanggung jawab lu dalam umur segini apa yang bisa lakukan for the society gitu. Ya, Itu sih, dan itu akan mengisi kosongan itu. betul. Siap. Tapi kebetulan ini ada teman-teman di sini yang jam terbangnya udah lama. Ini ada Virya. Virya ini ahli human design. Dia pernah dengar human design nggak? Apa? Human design. Yes. Aku Sama itu. human designku itu projector. Oh, projector. Gimana tuh Virya Wait, kalau projector? apa Nah, projector? projector ya, Manifestor apa generator? Nah, Projector. projector ya. ya 22% penduduk dunia. Wow, 22%. Ya, energinya nggak konsisten, jadi perlu istirahat yang lebih cukup. Cuman projector itu very wise, dia observer, sebenarnya guide for others. Tapi di human design-nya udah di trauma mapping belum? Ada trauma mappingnya kalau nggak apa ya, aku lupa dulu. Bentar, coba aku lihat ya. Kalau nggak salah childhood apa sih apa ya, apa ancestral sama, bentar, aku ada HD sebentar ya. Nah, dia ada 6 tipe trauma gitu. Apa aja, Vir? Coba, Vir. 5, sorry. Attraction, itu yang attract karmic partner atau yang soulmate. Kemudian IQ, intellectual quotient, itu mental development, thinking pattern. Kemudian EQ, emotional pattern. Kemudian SQ, spiritual quotient atau love point. Kemudian generational traumanya apa? Aku belum dibaca sampai segitu. Oh ya, itu kalau kamu journey-nya mau lebih cepat, itunya nanti harus di decode gitu. Temanya apa, letaknya di mana, gitu. Kayaknya di human design aku nggak ada itu. We have Iya, to biasanya. leave ya. Itu di Apa harus Jinki. leave dulu? Udah dipanggil ke dalam. Oke, all the best ya, Oke. semoga lancar Iya. semuanya. Iya, tapi nanti aku dengerin rekamannya ntar. But I think it's a very huge progress sih, luar biasa sih, comparing to 9 years But ago. you look good, you look good. Iya. Kebetulan ketemu dia. Dan aku last week, ntar cerita aja Kang. Aku last week tuh mimpi Soeharto, Pak. Gila sih. Parah itu. Parah deh. Ya udah. Ya intinya, ya hopefully lah mungkin this is probably one of the ways untuk, ya, maybe it's a small effect, but at least it's progress, you know. Gitu. Dia kan soalnya dia berarti kan anaknya Maya ya? Iya, anaknya Maya. Ah, Maya kan soalnya royal family Kalimantan. Benar, mamanya. Iya, Gitu. dari Berau kan? Dan nenek Gue aku dari harus Berau pakai juga kamen dulu soalnya. nih, gue harus ganti baju dulu ya. Oke, Arya. Aku turun dulu ya. Lanjut. Thank you ya, doain ya Oke, supaya lancar. oke. Daniel, Lancar, Om. Om. Iya, thank you ya. Arya. Bye, Bab. Thank you. Bye. Bye. Jadi itu Prof, banyak orang salah menginterpretasikan memutus rantai karma seolah-olah dia bisa menghapus perbuatan buruk leluhurnya di masa lalu. Itu kan nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah tidak meneruskan, tidak melanjutkan lagi perbuatan buruk itu gitu. Iya, Sama the pattern-nya. ya cutting the pattern. Sama kayak tadi yang di awal Helmi cerita soal pola yang ada di pemerintahan. Estafet dari presiden ke presiden belum ada yang terus memutus perbuatan tidak tidak semestinya itu gitu.
malah cenderung melanjutkan lagi gitu, eksploitatif ke lingkungan, eksploitatif ke rakyat dan seterusnya. Itu kan harusnya dihentikan. Kalau enggak ya Karena udah ya terjebak itu, sama pola karma yang sama. ya polanya belum di-cut, terus mereka belum healing kan. Jadi dia terus aja gitu, repetition. Ya, mengulang kesalahan yang sama terus menerus sih. Ya, Itu semoga itu event aku terlintas bisa gitu. kena banyak orang ya. Mhm. Bukan Generasi rutinitas, Pak, itu subconscious dia. 95% secara bawah sadar. autopilot mereka kadang dia mungkin nggak sadar juga dia berbuat gitu, autopilot itu. Iya, Makanya jadi ya semoga event aku bisa nyentuh banyak orang ya, banyak yang kena gitu loh. Ya ya, nanti undang aja dia, Fir. Nanti acara yuk, Iya, undang. Dia mungkin uh-uh, bisa bantu banyak. Tapi saya tetap iya, berpendapat ya, Daniel ya, memang tidak meneruskan, tapi tanggung jawab sosial itu ada gitu. Dia harus ya berbuat pasti. sesuatu yang sosial Pasti. gitu. Ya, Ya, tapi kan kalau gini, tidak Prof. kan Kan akan jadi beban yang lagi. yang leluhur kita wariskan kan juga nggak cuma perbuatan buruk, ada perbuatan baik juga. Jadi kalau kita udah realize itu, udah menyadari itu, ya yang kita lanjutkan yang baiknya gitu, bukan yang buruk. cuman Nah, biasanya gini, kalau misalkan dianya udah healing ya, udah kenal jati diri sejatinya, otomatis dharmanya tuh keluar tuh nanti tuh. ya pasti. Yang dia akan share ke society udah pasti keluar gitu loh. Kayaknya habis Kayak kayaknya habis melukat dia harus ketemu Virian ya. bener Prof. Nggak bener tapi aku tadi ngelihat masih agak lost soalnya. Mappingnya belum dapet. Lebih Sama matang lagi kalau di Winten itu habis melukat. apa Winten? Apa Pak Mas Winten, Winten? Pak Winten nah. Ya itu koneksinya ke makrokosmos di sinyalnya dikuatin lagi gitu. Itu Nah, itu itu tuh akan pakai lebih. Hmm? pakai breathwork tuh cepet tuh Prof. Ya. Jadi aku biasanya abis reading sama aku kasih latihan. Ada beberapa latihan 3 ya. Itu cepet journey-nya. Berapa bulan tuh mereka bisa langsung ngajarin orang atau apa. Itu efeknya ke sekelilingnya langsung dahsyat itu. Yang tadi social impact-nya pasti langsung dapat. Nah, Ada nanti habis pertanyaan dari Angga, aku pakai apa baiknya? Maksudnya apa? Nggak ngerti nggak? pakai Mm-mm. kondom enggak biar anak lo nggak tambah banyak. Cuma kalau aku pribadi malah pola itu malah aku terusin gitu loh. Nah, menariknya satu hal, cerita tentang kakekku aku sama sekali nggak dapat, tapi ketika diperjalankan hal yang serupa, aku merasakan hal tersebut gitu. Konkretnya Ya, apa? pada intinya sih mungkin membantu membereskan apa yang diperbuat leluhurnya gitu harus dia beresin. Ya, makanya sempat aku bilang ini sebuah remedial. Oke. Gimana caranya ngeberesin kalau salahnya aja belum tersadari? Rusaknya di mana? Ibarat orang mau benerin mesin, nggak tahu rusaknya di mana, gimana mau beresin? Kan di Betul. tanggung jawab sosial. Sekarang apa yang diwariskan oleh leluhur ya untuk bangsa ini gitu, negara Justru ini. tadi itu loh, tadi itu relevan dengan yang dia bilang. Ya, Dia kan tadi ngomong bilang sendiri, menyatakan sendiri. Aku ini tanpa aku sadari aku malah justru meneruskan perbuatan nggak baiknya leluhurku tadi kan dia bilang gitu. Nah, udah sampai di point of realization kan, udah tahu salahnya di mana. polanya bukan tidak baiknya. Ya, ya itu justru harus turning Beda ya? back-nya dari situ gitu. Iya. Ya. Ya terlepas dari Cuma baik atau enggak lah. Gini aja deh. Pola itu kalau lu terusin bikin hidup lu makin ruwet apa bikin hidup lu makin mudah gitu aja. Intinya kan ah, salah satu tanggung jawab sosial itu bagaimana kita mewariskan kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang kan. Itu salah satu tanggung jawab sosialnya. Karena kalau definisinya pakai label bener salah nanti Oh ya enggak, bukan itu. nah, Tetap tanggung jawab sosial bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, tapi bisa diwariskan ke generasi mendatang gitu kehidupan ya yang lebih baik itu jadi intinya. kan lebih mudah kalau itu daripada Iya iya.
Iya alur makanya. pola daripada alur pola tadi lo labeli bener salah, alur pola tadi lo logika aja. Ini kalau gue terusin bikin hidup gue makin ruwet, apa bikin hidup gue makin Aku mudah. suka tantangan kok ini. Oh ya silakan, nggak ada yang larang. Dan apa ya? Gimana bilangnya? Aku sendiri juga yang menarik itu malah justru dari ketika aku diperjalankan untuk meneruskan itu juga bertemu oleh seseorang yang juga sama seperti itulah. Artinya ada perbuatan dari leluhur yang belum selesai mungkin agak jadi Hmm. seolah harus ikut Kalau menyelesaikan kalau itu gitu menyat mungkin. kalau menyatakan diri suka tantangan harus siap dengan semua konsekuensi dan jangan ngeluh jika Iya. konsekuensi datang. Nggak pernah. Ya, bagus. Jangan nanti konsekuensi datang nyalahin ini, nyalahin itu. Nah, itu kan nggak Ya, gentle. ya. Memang yang jelas yang bikin kaget kan pasti di raga yang sekarang ini kayak gitu aja sih. Butuh penyesuaian, adaptasi lagi kayak gitu. Kalian pernah mikir kematian Gokil, nggak? gokil. Gue nggak ngapa-ngapain ada orang kirim duit tiba-tiba. Mikirin kematian Ya, udah enggak, Prof. enggak ya. Udah enggak, mati ya udah mati aja kalau udah waktunya. Tapi udah latihan tiap hari, Prof. Aku tidur latihan mati terus aku tiap hari malah. Apa maksudnya barangnya mati tiap hari? Barangnya mati tiap hari gitu. Gimana Hil? Coba share Hil. Gimana, Prof? Masalah apa ini? Kematian tadi ya bilang. Dream rave. Oh iya. Yang pertama kita udah latihan mati lewat keluar masuknya nafas. Yang Oh, pertama, yang kedua, kalau mati hidup kita ini di saat kita sadar atau tidak sadar itu sendiri itu udah mati dan hidup kembali. Itu versi saya, Dok. Terus kemudian mati hidup kita ini melalui ya tadi bangun bener-bener tidur yang kita tidur melepaskan ketika malam kita tidur itu kan mati itu. Lepas sudah di situ. Intinya, Itu sih. intinya programnya si lahir ini binari ya, Iya, on off. Gitu ya. off Satu ya. satu satu. Jadi setiap hari kita itu lahir kembali sebenarnya. Makanya kita setiap hari pun kita progres baru lagi dalam hidup itu kan gitu. Dikasih kesempatan hidup lagi ya kita memperbarui diri. Sama kayak memutus karma leluhur. Mungkin kalau dari versi saya gini, karena leluhur saya dari dulu itu kental di agama, ada yang kiai-kiai besar gitu yang mungkin saya memutusnya di saya sendiri ternyata itu yang saya sadari. Saya harus memutus. Saya tidak meneruskan. Benar kata Bang Daniel, Bang Dharma bahwa ketika tidak meneruskan pola yang sama, kita sudah memutus dan kita membuka lembaran baru dari diri kita sendiri. Ya. Makanya kita itu juga leluhur kan? Kita ini adalah leluhur. Kita itu nyata leluhur loh. Perjalanan, Kita perjalanan, perjalanan kita di kehidupan dunia ini kan cuma karma dan dharma. Nah, ya, kalau udah tersadari karma buruknya di mana, ya lanjutkan dharmanya. Cuma, ya sesimpel itu. Ya, ya, setuju. Tapi kita memutus, kita bukan cuma memutus tetapi lebih kepada ya itu tadi kata profesor lebih ke masyarakat bagaimana kita bermanfaat berdaya ke masyarakat ke kebaikan lah gitu ya ke masalah apa ya bahasanya itu kebermanfaatan untuk orang banyak dan salah satu yang saya lakukan itu yaitu membuka kesadaran orang-orang Islam itu sendiri yang terdoktrin itu langkah saya yang sangat nyata membuka paling tidak di titik mereka bisa tidak intinya itu sampai memecah belah lah walaupun kamu Islam kamu nggak boleh ke sesama agama itu menolak lah gitu. Itu yang paling parah kita aja didoktrin semua agama salah kecuali Islam. Itu yang paling bahaya itu bagi saya itu. Sama sama prinsip dasarnya sama cinta dan perdamaian, Helmi. Eh, Iya, Bang. Seseorang yang belum bisa
mewujudkan kedamaian di dalam dirinya sendiri, dia udah coba-coba mewujudkan kedamaian di luar dirinya, udah pasti yang terwujud justru malah kekacauan, kehancuran, ketidakdamaian. Betul. Nah, begitupun dengan Hmm. cinta tuh. Cinta itu kalau dia belum bisa mewujudkan cinta di dalam dirinya sendiri, dia coba-coba wujudkan cinta keluar dirinya, yang ada malah benci, Ya. yang ada malah As within, so without. ya, yang ada malah possessiveness, jealousy, dan lain-lain gitu. Sedangkan tadi ngomongin kebermanfaatan, setelah proses realisasi apa namanya, kesadaran, eh, terus tadi menyadari, oh sebaiknya aku melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau belum bisa mewujudkan kebermanfaat buat diri sendiri, kebermanfaatan itu, terus kita coba-coba lakukan itu keluar, nggak bisa juga. Semua harus dari diri sendiri ke diri Dalam. dulu ya. Bisa Semua nggak dimulai dari dalam. kita melakukan tanggung jawab sosial tanpa melakukan upacara ritual melukat itu, bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa banget lah. Bisa banget, Prof. Jadi nggak perlu ya melukat itu, nggak wajib. Nggak perlu. Sebenarnya nggak Sebenarnya perlu sih. Sebenarnya gini. melukat itu ekspresi dari ritual. Menurut saya gini, Prof. Banyak tata cara ritual itu sebagai ekspresi bagaimana kita itu kayak, oh, cara kita tuh membuat nyaman lah. Oh, ini nyaman. Tapi nyaman itu nggak perlu ritual pun, dengan santai menikmati hidup sendiri, apa itu sendiri, itu juga ritual. Makanya saya tuh dulu nih, saya lebih tak simpelin gini. Kamu itu kalau kamu mau tenang gitu kan, kamu nggak perlu kemana-mana. Ya kamu perlu menikmati polamu sendiri, gayamu seperti apa, itu caramu. Ikuti Eh, aja. Kalau saya kan udah praktekin juga itu. Eh, Iya, Bang apa Dharma. namanya, melukat, pawintenan, bahkan agnihotra gitu. Melukat itu kan Iya, dia water baptism, sedangkan agnihotra itu fire baptism. Melukat itu cosmic baptism. Nah, apa namanya, dari semua praktek yang dilakukan leluhur kita dan saya pakai diri saya sebagai kelinci percobaan. Itu ternyata dari situ saya jadi menyadari bahwa eh, pemahaman leluhur kita memang sangat mistik sekali gitu. Mereka meyakini bahwa ada kekuatan agung di semesta ini yang tidak bisa terpisahkan dari keberadaan dia sebagai manusia. Dan mereka cukup tahu diri bahwa untuk melakukan sesuatu hal besar, apalagi itu pembersihan diri ya, baik itu energi flow-nya, baik itu kesadarannya, awareness-nya itu perlu bahkan inteleknya, kecerdasannya perlu dijernihkan. Dia cukup tahu diri sehingga dia tidak cukup sombong untuk mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia melibatkan makrokosmos untuk membantu proses tersebut gitu. Dengan melibatkan unsur-unsur eh, elemen tadi gitu, air, api, udara. Karena waktu saya coba itu memang efektif kok. Gitu. Saya bisa ngomong karena saya nyoba. Kalau saya nggak nyoba, saya nggak akan ngomong. Kan networking itu bisa diartikan melukat juga nggak? Bisa, karena air juga salah satu elemen kan, udara juga salah satu elemen. Eh, si Yohanes Pembaptis itu kan pedande, dia melukat dan mawinten Yesus di Sungai Yordan. Dia kan resi, cuman di sana sebutannya kan beda. Gitu. Intinya eh, protokolnya sama. Yesus pun Yohanes pun waktu melukat Yesus juga kan menggunakan unsur alam itu untuk pembersihan, sama seperti eh, para naga syadu di India itu, Agori, naga syadu dan pelaku spiritual di India yang memang sangat mistik juga. Mereka juga kan setiap setahun sekali ada Kumbha Mela, pembersihan diri, melukat bareng-bareng di Sungai Gangga. Kumbha kan dalam bahasa Jawa sama, kumbah, mencuci, menyuci. Karena lewat dengan dicuci itu, waktu saya dibimbing sama Beli Jimber ini, dari mantranya saya tahu, oh ini ngebersihin elemen-elemen nih, ke tujuh lapis eh,
tadi itu apa namanya, lokah di dalam diri. Dari lokah yang paling rendah itu yang berurusan sama ya reptilian brain lah, berurusan sama makan, kawin, lari atau melawan dan seterusnya. Dari lokah paling bawah sampai lokah yang paling atas dibersihin jalurnya. Menggunakan air, dan airnya kan bukan air sembarangan, air yang disakralkan, mata air yang disakralkan ribuan tahun sejak itu, pasti memori di air itu kan ngeri, ngeri dalam arti positif. Di antara kita udah yang pernah ke Mekah belum? Taufan udah kan ya? Nggak pengen lagi, bro. Hah? Nggak pengen lagi. Pengen hanya untuk jalan-jalannya, Bro. Dulu pernah cita-cita negara pertama yang harus saya datangin itu ke Mekah gitu, ke Arab gitu. Ketika ketika udah ketipu ya udah bebas. Itu kan Makanya elemen juga itu, Prof. Itu Prof kalau coba deh lihat geometrinya si Plato itu, Platonic Solid. Terus lihat peninggalan di sana yang masih bisa kita ini ya masih ada, belum dihancurin. Salah satunya yang itu kan, yang kubus itu kan dia elemen tanah itu. Nama sebutannya apa kalau Platonic Solid itu? black Hexahedron. box. Hexahedron. Sedangkan yang piramid itu kan tetrahedron. Lah, yang 4 elemen lain yang icosahedron, dodecahedron sama octahedron udah nggak ada. Jadi yang di sana masih aktif kan elemen api sama elemen tanahnya. Makanya orang sana jadi panasan dan serakah ingin menguasai sebanyak-banyaknya wilayah tanah. Karena yang masih diritualin 2 elemen itu, yang elemen lain udah nggak ada jejaknya. Apa Om tadi Om? Apa? Kotak apaan? Plato apa? Tetrahedron. Platonic Platonic. Solid. Yang kotak itu kan hexahedron, yang kubus itu. Yang aku share. Iya, pernah lihat sih. Makanya panasan dan serakah. Jadi ngerayain Natal ya Pak ya? Iya. Selamat ya Pak ya, hari Natal. Daniel juga Iya. ya? Saya every day is a celebration. I celebrate life. Kan ada keluarga kan Pak Edi? Iya, sama keluarga. Levi ngerayain Natal juga ya Levi ya? Tidur sendiri. Ini orang pada pasang kembang api deh, lucu daerah miskin. Kembang api. Oke ya bro ya, udah jam 12 di sini. Besok gue harus kerja ya. Ya, makasih Makasih, Prof. banyak. Ya, Bro. Makasih banyak, Bro. Bro. Terima kasih banyak, Prof. Makasih. Makasih Selamat Miriam, berjuang, Prof. Daniel, Prof, Iya. Freddy, Terima kasih Elmi, Merry semuanya. Christmas. enggak Ya, semuanya. selamat Natal buat yang rayain. Selamat Terima Natal kasih. semua. Selamat Hari Raya Kehidupan. Selamat Natal. Merry Christmas. Bu Levi, Merry ada Bu Levi. Christmas. Bu Levi ya, makasih Bu Levi. Haji Gada. Bye semua. Bye-bye. Bye. Thank you. semuanya.